Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Izuma Tasya dari Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memaparkan video tutorial praktik penelusuran informasi dengan kebutuhan informasi yang sudah saya miliki. Penelusuran informasi ini akan saya akses dengan menggunakan portal e-jurnal yang dilanggan oleh Undip, yaitu ProQuest. ProQuest ini bisa digunakan sebagai acuan referensi untuk berbagai multidisiplin ilmu yang akan saya akses melalui SSO Undip. Berikut tampilan dari SSO Undip. Kemudian kita pilih ke e-jurnal Undip. Kita klik, kemudian muncul seperti ini. Ada beberapa jurnal yang dilanggan oleh Undip. Ada 8 jurnal. Kemudian kita pilih yang kita akan explore, yaitu portal jurnal ProQuest. Kita klik, kemudian muncul tampilan awal seperti ini. Sebelum masuk ke dalam ProQuest, saya akan menjelaskan lebih dahulu mengenai portal ProQuest yang akan saya eksplor. ProQuest merupakan database online yang terdiri dari 6 database. Dapat dilihat di menu database. Bisa disebut dengan federated search atau pencarian yang menyediakan banyak database dari berbagai macam bidang, yaitu bisnis, database penelitian virus corona, e-book, disertasi, dan tesis, database konten untuk umum, penelitian perpustakaan. Di dalam ProQuest juga bisa memilih sumber informasi yang akan kita gunakan menggunakan jurnal akademik, buku, video, disertasi, dan tesis, majalah, surat kabar, jurnal perdagangan, internet, makalah, laporan, maupun blog. ProQuest ini mempunyai 5 menu utama, yaitu Basic Search, Advanced Search, Publication, Browse, and Database. Pertama, Basic Search. Basic Search di ProQuest akan membantu penelusuran menggunakan kata kunci yang umum. Kemudian, Advanced Search. Advanced Search di ProQuest akan membantu penelusuran menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Kemudian, Publication. Publication dalam layanan ProQuest memberikan akses untuk seluruh edisi maupun volume yang tersedia dalam publikasi yang kita pilih. Pencarian bisa dilakukan dengan pencarian dapat dilakukan dengan publikasi subjek, language, publisher, and database. Selanjutnya ada Browse. Dalam Browse ada beberapa menu, yaitu Topic Quiz, Industry and Market Search, Commodity Report, Company Report, Country Reports, More Feature Content. Selanjutnya ada Database. Database dalam ProQuest berupa pangkalan data informasi yang disimpan secara sistematis. Pencarian database suatu artikel terkait yang kita butuhkan. Dalam video tutorial ini, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan informasi saya menggunakan Basic Search, Advanced Search, beserta fungsi-fungsi masing-masing menu. Mari kita simak sama-sama. Sebelum melakukan penelusuran, kita terlebih dahulu mengidentifikasi suatu informasi yang kita butuhkan. Ketika melakukan penelusuran informasi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu kata kunci. Ketika melakukan kata kunci,
Ketika melakukan penelusuran informasi perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu kata kunci. Sebuah kata kunci dikembangkan melalui tajuk, subjek, maupun thesaurus. Ketika sudah merumuskan kata kunci, kemudian dimasukkan ke dalam search box. Dengan harapan presisi dari kata kunci yang sudah dimasukkan mendapat informasi yang relevan dengan kata kunci tersebut. Pertama, kita akan menggunakan pola pencarian informasi dengan metode basic search. Pola pencarian ini masih belum spesifik. Contoh, ketika saya mendapat tugas dari dosen untuk mencari sebuah literatur tentang koleksi digital. Dari topik literatur tersebut, kemudian saya bisa menggunakan fasilitas basic search dengan memasukkan kata kunci digital collection. Kita ketikkan di search box digital. Di sini kita akan menemukan fasilitas penunjang yaitu autocomplete. Dapat kita jumpai ketika kita mengetikkan sebuah frasa di search box, kemudian akan muncul suggestion atau saran kata lain yang mungkin akan kita pilih. Misalnya kita memasukkan kata digital collection. Nah, di sini akan muncul beberapa saran atau autocomplete, yaitu digital audio collection, digital media collection, digital collection evaluation, dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan autocomplete. Kemudian, setelah mengetikkan kata kunci digital collection, kemudian kita klik tombol search. Mesin pencari tersebut secara otomatis menyajikan hasil penelusuran informasi yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Karena kita menggunakan basic search, maka hasil penelusuran yang muncul yaitu 1.373.497 result. Nah, ini hasil terbaik pertama versi ProQuest yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Cara mengatur best first di ProQuest dapat diurutkan berdasarkan relevansi terbitan terlama atau terbitan terbaru. Setelah itu, fasilitas selanjutnya yaitu Faceted Navigation. Faceted Navigation ini sebagai petunjuk untuk mengantarkan kita ke informasi yang lebih spesifik. Selain itu juga memperbaiki refine. Sebagai contoh, kita ingin membatasi hasil pencarian kita untuk menampilkan referensi 12 bulan terakhir atau 5 tahun terakhir. Yang awalnya 1.373.497, kita akan spesifikkan dengan menggunakan publication date. Kita pilih last 12 months. Setelah kita spesifikkan menggunakan upgrade filter dengan membatasi last 12 months, kita akan menghasilkan 173.407 result. Yang awalnya 1.373.000 sekian akan mengerucut ke lebih spesifik sebesar 173.407. Nah, kemudian kita spesifikkan lagi menggunakan limit to. Kita pilih per review. Result akan berubah menjadi lebih sedikit, yaitu 20.249. Kemudian kita spesifikkan lagi dengan
scholarly journal. Source tipe, kita pilih scholarly journal. Nah, akan muncul 19.909 result. Tidak sebanyak awal ketika kita mengetikkan kata kunci, terus kita search, yaitu sebesar 1.373.000 sekian. Dengan pengspesifikan ini, kita akan menghasilkan result yang lebih sedikit dan memungkinkan kita untuk menelusuri jurnal yang kita inginkan dengan cepat dan relevan. Kemudian fasilitas berikutnya yaitu personalisasi dengan cara menggunakan akun. Ini di sisi kanan portal jurnal bisa kita lihat gambar seperti orang. Nah, ini namanya fasilitas personalisasi. Dengan cara membuat akun untuk bisa memanfaatkan fitur personalisasi. Fitur ini berguna untuk mendapatkan informasi terbitan baru atau terbitan yang kita perlu sesuai keyword yang kita formulasikan. Kemudian fasilitas layered atau pagination. Ini membantu kita bagaimana portal jurnal menampilkan tampilan untuk membantu memilih informasi yang dicari. Fasilitas pagination di ProQuest menampilkan abstrak dari result yang ada. Fasilitas penunjang selanjutnya yaitu actionable result. Actionable result merupakan menu yang menunjukkan aksi selanjutnya yang akan kita lakukan. Kita memilih dokumen. Nah, kita memilih dokumen yang paling atas, misal read to haiku meeting practitioner. Nah, kita klik, kemudian kita save as PDF atau sheet atau email dan lain-lain. Nah, di sini ada download PDF, ada sheet, email, print, all option. Nah, ini namanya fasilitas visualisasi actionable result. Kemudian kita akan lanjut ke pola pencarian informasi yang kedua yaitu Advanced Search. Advanced Search ini membantu beberapa pengguna mempelajari tentang bidang metadata yang tersedia dan kosakata dan menawarkan jalur menuju presisi yang lebih baik melalui presisi bidang, melalui pencarian khusus bidang. Kelebihan Advanced Search ini menampilkan hasil pencarian yang spesifik. Namun jika kata kunci terlalu spesifik, hasil pencarian akan nol atau tidak ditemukan. Di dalam ProQuest, kita dapat menambahkan kata kunci menggunakan and, or, dapat dilihat dari sini. Menambahkan kata kunci menggunakan and, or not di bagian mana saja. Misal bagian judul. Nah, di sini ada pilihannya more option. Kalau kita menggunakan bagian judul, dokumen title. Kemudian lalu kita dapat memfilter tanggal publikasi yang kita inginkan. Kita bisa memilih jenis sumber, jenis dokumen. Nah, di sini bisa source tipe, manuskrip tipe. Di sini kita bisa terapkan tanggal publikasi yang kita inginkan untuk menghasilkan result yang lebih spesifik. Nah, di sini kita bisa menambahkan source tipe, manuskrip tipe, dokumen tipe, language, supaya hasil yang kita telusuri bisa lebih spesifik. Namun, kalau terlalu spesifik juga tidak bisa muncul atau hasilnya 0. Berdasarkan kebutuhan informasi kita mengenai koleksi digital, kita mengembangkan topik dengan menjadikannya kata kunci di search box Advanced Search ProQuest. Kita ketikkan di sini
kita dapat memperoleh kata kunci utamanya yaitu collection development. Dimasukkan di kolom paling atas dan memilih tempat yang akan dicari dengan kata kunci di judul dokumen. Nah, kita menggunakan dokumen title, yaitu judul dokumen. Kemudian kita menambahkan kolom N dengan kata kunci college library. Sebelumnya kita masukkan kata kunci digital collection terlebih dahulu. Digital collection. Di judul dokumen kita pilih di dokumen title. Kemudian untuk menambahkan lagi kita bisa menggunakan add a row. Kita klik, kemudian muncul, kita tambahkan lagi di sini kata kunci and college library. Di mana saja, anywhere. Kemudian kita tambahkan lagi. Namun di sini saya akan membatasinya dengan not. Dalam kolom not, saya akan menambahkan kata kunci school library. Di mana saja, anywhere. Terus kita batasi publication date. Kita pilih yang specific date. Di sini saya akan menggunakan yang 1 Januari 2010. Kemudian berakhir tanggal 31 September. Kita pakai 30 September saja, 30 September. (2020). Setelah itu kita search. Dengan kata kunci yang spesifik dan kriteria yang spesifik, ini menampilkan 3 pencarian atau 3 result. Nah, di sini ada digital collection and development initiatives and England College Library. Ada looking back, ada end user development. Dengan menggunakan pola pencarian advanced search, kita akan mempercepat penelusuran informasi. Kita tidak membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita langsung menemukan hasil penelusuran yang kita inginkan. Berbeda dengan basic search yang kita harus mencarinya satu persatu karena penelusuran informasi dengan kata kunci umum menampilkan result yang cukup banyak sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian di sini saya akan membahas recall atau precision. Precision adalah ketepatan sebuah informasi yang dimunculkan oleh penelusuran temu balik informasi yang dilakukan. Nantinya akan memunculkan informasi-informasi atau penelusuran yang tepat menurut query. Dalam recall, user yang menentukan tepat atau tidaknya sebuah informasi. Recall adalah informasi yang dipanggil oleh sistem atau portal Journal Progress yang dianggap tepat sistem tersebut. Dalam artian sistemlah yang menganggap tepat penelusuran yang dihasilkan.
Recall dan precision antara basic dan advanced search berbeda. Apabila basic search kita masukkan kata kunci secara umum, maka akan menghasilkan recall yang tinggi dan presisi cenderung sedikit. Akibatnya akan membutuhkan waktu yang lama dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Implementasi pada praktik saya tadi yaitu digital collection serta menggunakan fasilitas federated, maka akan menghasilkan 19.000 sekian hasil. Sedangkan untuk advanced search kita memasukkan kata kunci spesifik, maka akan menghasilkan recall sedikit dan presisi yang tinggi. Hal tersebut akan mempercepat penelusuran informasi. Implementasi pada kebutuhan informasi pada advanced search seperti yang kita lakukan tadi hingga menghasilkan hasil yang spesifik yaitu 3 hasil. Setelah kita mempraktekkan metode penelusuran basic search dan advanced search pada salah satu contoh e-journal internasional yaitu ProQuest, diharapkan kita dapat memaksimalkan pemanfaatan ProQuest ini, memudahkan dalam penelusuran dan lebih selektif dalam mengkonsumsi informasi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak diinginkan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.